hari Sabat ini saya akan berbicara sehubungan dengan orang yang kerasukan setan di Gadara, the Gadarenes demoniacs. Ada 3 catatan Alkitab sehubungan dengan mujizat penyembuhan dari orang yang kerasukan setan di kota Gadara. Yang pertama dicatat dalam Matius 8 ayat 28 sampai Matius 9 ayat yang pertama. Yang kedua terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Dan yang ketiga terdapat dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Dari 3 catatan Injil ini atau Alkitab, maka Markus menggambarkan sangat begitu grafis sekali, dan Matius hanya menggambarkan sedikit agak lebih singkat dibanding dengan yang lain. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ceritanya seperti ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya
dan mereka semua menjadi heran. Pekabaran yang luar biasa bagi kita pada hari Sabat ini. Bila mana kita mencoba untuk melihat ayat demi ayat lebih mendetail, mari kita melihat bahwa pekabaran ini ditujukan untuk masing-masing kepada kita secara pribadi. Gantinya melihat pekabaran ini untuk orang lain. Bila mana itu yang kita lakukan, akan terjadi satu kebangunan rohani dan nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Setting di mana cerita ini diceritakan adalah menarik untuk kita kaji lebih dalam. Pada hari sebelumnya, yaitu sekitar tahun 29 Tarik Masehi, Yesus telah menyampaikan khotbah-khotbahnya di pinggir Danau Galilea. Pada waktu dia menyampaikan khotbahnya di sana, kebanyakan pekabaran yang Yesus sampaikan berupa perumpamaan. Sebagai contohnya adalah perumpamaan tentang penabur, lampu yang ditempatkan di bawah gantang, benih yang bertumbuh, dan juga biji sesawi, dan masih banyak yang lain bisa kita lihat dalam ayat yang paralel dalam Markus 4 ayat 1 sampai 34. Kelihatannya apa yang Yesus lakukan ini terjadi di satu tempat sepanjang pantai Galilea yang berbatasan yang dikenal sebagai dataran Genesaret. Pada hari itu, bila mana hari petang telah tiba, Yesus telah begitu lelah menyampaikan pekabarannya kepada orang banyak. Ia pun berkata kepada muridnya, "Mari kita pergi ke seberang." Jarak yang harus diseberangi antara dataran Genesaret ke seberang yang lain kurang lebih terdapat 11 km. Dan dalam perjalanan 11 km inilah angin kencang itu telah menghantam kapal mereka, dan hampir-hampir saja mereka binasa kalau Yesus tidak intervensi. Tujuan Yesus untuk pergi ke daerah seberang yang kalau dibandingkan populasinya lebih jarang penduduknya dibanding dengan di daerah Galilea adalah untuk mendapatkan istirahat sejenak. Oleh karena setiap hari orang-orang banyak mengelilingi dan memadati Yesus, ingin untuk mendapatkan pelayanan dari Yesus. Dan Alkitab menyebutkan bahwa Yesus memiliki sangat sedikit waktu, bahkan hampir-hampir tidak ada waktu untuk makan dan untuk istirahat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Mari kita pergi ke seberang." Markus pasal 5 ayat 1 kembali mengatakan, "Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Mereka telah melayani sepanjang hari di dataran Genesaret." Ini terdapat di bagian barat dari Danau Galilea. Dan di seberangnya itu adalah yang dikenal sebagai daerah Gerasenes. Ini bagian timur dari Danau Galilea. Penduduk di tempat bagian barat ini, di bagian barat lebih bersifat orang-orang Yahudi, sedangkan sebaliknya orang yang berada di sebelah timurnya lebih bersifat orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang Gentile. Berpikir bahwa orang-orang yang di non-Yahudi ini akan dapat memberikan istirahat kepada mereka, maka Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Disebutkan mereka tiba di daerah orang-orang Gerasa. Ada 3 nama yang telah dikenal sehubungan dengan tempat ini. Ada yang menyebutkan Gadara, ya, misalnya di dalam Matius 8 ayat 28 dia menyebutkan Gadara. Tetapi dalam catatan Markus dan Lukas dia menyebutkan Gerasa. Tetapi di bagian
manuskrip yang lain juga disebut sebagai Gergesenes. Ya, dari hari ini kita dapat memahami dengan pasti bahwa Gerada atau Gerasa atau Gergesenes itu adalah menunjuk kepada tempat yang sama, di mana Yesus sedang pergi ke tempat itu. Dan saat ini secara umum telah dikenal Gerasa ini sebagai satu kampung yang zaman modern ini dikenal sebagai kampung kursi. Ada satu kampung kursi di sana, dan inilah yang kita kenal sebagai Gerasa, di mana mujizat ini pernah terjadi. Dikatakan bahwa baru saja Yesus turun dari perahu. Ayat yang kedua dari Markus pasal itu. Di bagian selatan dari kampung kursi ini ditemukan ada satu tebing yang agak curam yang menurun ke arah pantai yang tidak terlalu luas. Dan Yesus beserta dengan murid-muridnya telah mendarat di sana ke bagian selatan dari tempat yang curam ini, di mana pantainya lebih lebar dan bukitnya lebih landai. Lalu ayat Alkitab menyebutkan bahwa datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Markus dan Lukas dia berbicara tentang seorang yang kerasukan roh jahat. Lalu kalau kita bandingkan dengan catatan Matius, kita menemukan bahwa ada dua orang yang kerasukan roh jahat. Bagi para pengkritik Alkitab, sering sekali mereka menggunakan ayat ini menyatakan bahwa Alkitab itu tidak dapat dipercaya. Satu catatan mengatakan satu orang yang kerasukan, catatan yang lain menyebutkan bahwa ada dua orang yang kerasukan. Namun kita menemukan bahwa kelihatannya bahwa satu dari dua orang yang kerasukan itu merupakan seorang yang sangat ganas. Markus dan Lukas dia lebih melihat kepada orang yang ganas tersebut, sedangkan Matius dia melihat kedua orang yang sedang kerasukan itu. Lalu disebutkan bahwa mereka datang dari pekuburan dan menemui dia. Kita juga menemukan sekarang ini di daerah kampung kursi ini, di mana daerah itu terdapat banyak batu-batu kapur dan ada banyak lubang-lubang dan ruang-ruang yang digali, dan pada zaman itu itulah yang digunakan tempat untuk kuburan orang-orang yang telah meninggal dunia. Lalu disebutkan dalam ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Orang itu dipenuhi oleh karena dia dipenuhi dengan unclean spirit, menyebutkan. Yang lain menyebutkan bahwa itu adalah roh-roh jahat. Ini menunjuk kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Banyak yang berpikir bahwa roh orang jahat ini adalah roh-roh orang mati, oleh karena orang ini telah tinggal di pekuburan, dan roh-roh orang mati yang telah dikubur di sana, orang ini yang roh-roh itu yang merasuk orang tersebut. Tapi kita tidak menemukan hubungan antara keduanya, oleh karena orang mati tidak tahu apa-apa. Dan kita dapat pastikan bahwa roh jahat yang disebutkan oleh Alkitab ini menunjuk kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, yang ikut bersama-sama dengan setan melawan kepemerintahan Allah. Lalu ayat Alkitab menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengikat. Dan kalau kita bandingkan dengan statement dari penulis Matius, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melewati daerah itu. Dan memang orang ini sangat berbahaya sekali, dan tidak ada orang yang berani. Dan kalau ada orang yang berani melewati daerah di mana mereka bermukim ini, maka sewaktu-waktu mereka dapat diserang dan tidak dapat keluar dari tempat itu. Lalu ayat Alkitab menyebutkan juga bahwa dia diikat dengan rantai dari besi, dan juga dia dipasu, dia dibelenggu. Kalau rantai itu untuk tangan, maka belenggu itu adalah untuk kaki. Kita tidak tahu secara persis bagaimana rantai dan belenggu ini digunakan. Tapi barangkali itu rantai itu bisa saja kiri dan kanan bebas, sementara rantai yang mengikat itu diikatkan ke satu tempat yang kuat, yang kokoh untuk mengikat orang tersebut. Atau bisa saja tangan dan kedua tangannya ini diikat bersama-sama sehingga dia tidak dapat bebas bergerak.
atau bisa saja tangannya diikat ke belakang. Dan kakinya juga apakah dibuat pasung yang biasanya dibuat dari kayu itu dilobangi, lalu dimasukkan ke dalamnya, lalu digembok atau dikunci sedemikian rupa sehingga orang itu tidak dapat berdiri dan tetap berada di tempat. Kita tidak tahu yang mana saja, tetapi Alkitab menyebutkan bahwa orang yang kerasukan setan ini dirantai dengan rantai besi dan juga dia dibelenggu. Dan walaupun dia telah dilakukan demikian, maka orang ini tidak dapat dijinakkan apapun yang mereka perbuat untuk mendiamkan dan menjinakkan orang tersebut. Orang ini sangat berbahaya bukan hanya untuk orang lain, tetapi orang yang kerasukan ini juga membahayakan untuk dirinya sendiri. Apa yang dilakukan? Bahwa sering sekali dia juga menoreh-noreh dirinya sehingga dari dalam tubuhnya keluar darah. Dan dapat kita pastikan bahwa orang ini mempunyai banyak goresan-goresan atau bekas-bekas goresan yang telah dia buat sepanjang kehidupannya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah. Dia dan temannya yang menemani dia telah mengamati Yesus dan murid-muridnya. Kalau kita baca dalam data Alkitab, kita temukan bahwa bukan hanya Yesus dan 12 murid, tetapi Yesus juga ditemani oleh perahu-perahu yang lain yang ingin terus mendapatkan pekabaran dari Yesus. Dan bila mana Yesus dan murid-muridnya dan perahu-perahu yang lain sedang mendekati darat, orang-orang yang kerasukan setan ini sedang memperhatikan dari jauh dan mengintip bila mana mereka akan tiba di darat. Lalu bila mana mereka mendarat, maka mereka tiba-tiba lari untuk mendapatkan Yesus. Tidak dapat diragukan kalau mereka akan berteriak seperti binatang buas yang turun ke arah pantai untuk mendapatkan Yesus dan juga orang-orang yang menyertai dia. Bila mana orang yang kerasukan setan itu datang ke tempat di mana Yesus berdiri, Kerinduan Sekolah Zaman memberikan komentar bahwa murid-murid itu melarikan diri di dalam kengerian yang hebat, sehingga Yesus tinggal sendirian menghadapi dua orang yang sedang kerasukan setan. Namun kelihatannya bahwa orang ini mengerti sedikit siapa orang yang ada di depannya, bahwa itu adalah seorang sahabat, bukan seorang musuh. Dan mereka pun terjatuh di hadapan Yesus menyembah dia. Dan oleh karena orang ini tidak mencelakakan Yesus, maka murid-murid yang tadinya melarikan diri sekarang datang ke tempat itu dan mengerumuni mereka. Ayat yang ke-7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Yesus telah ditantang, "Apa urusanmu dengan aku datang ke tempat ini, hai Anak Allah yang Maha Tinggi?" Kelihatannya bahwa bukan orang yang kerasukan ini yang berbicara. Orang yang kerasukan ini ingin berbicara sesuatu yang lain, tetapi roh jahat yang menempati dirinya berbicara yang lain, sehingga dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Anak Allah?" Dia mengenal siapa Yesus, walaupun dia tidak pernah bertemu. Dan memang kita tahu ceritanya, bahwa orang ini atau roh-roh jahat ini pernah bertikai dengan Yesus di sorga. Pertikaian itu yang dimulai di sorga dilanjutkan di bumi ini. Dan pada waktu Yesus berada di padang gurun 40 hari 40 malam berpuasa, dan setelah itu Yesus dicobai, maka kita bisa pastikan bahwa roh-roh jahat itu juga ada di sekitar itu untuk menyaksikan pertikaian tersebut. Dan pada waktu Yesus datang ke daerah orang Gadara tersebut, maka sekali lagi Yesus bertemu dengan roh-roh jahat yang mereka saling kenal baik satu dengan yang lain. Yesus mengalamatkan pembicaraannya kepada roh orang jahat itu, gantinya kepada
atau orang yang kerasukan itu tersebut. Dan dapat kita pastikan bahwa pengakuan Yesus sebagai anak Allah adalah pengetahuan roh jahat itu punyai, bukan orang yang sedang kerasukan tersebut. Ada yang kedelapan, ya, Yesus mengatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu." Bila mana Yesus memerintahkan dia untuk keluar, maka roh jahat itu memberontak dan mulai menantang otoritas Kristus. Lalu dalam pembicaraan selanjutnya, ayat yang ke-9, Yesus berkata kepada orang itu, maksudnya kepada orang yang dibalik dari orang yang kerasukan itu, mengatakan, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Kalau Yesus mengetahui musuh yang ada di depan, oleh karena mereka pernah bersama-sama dengan dia di surga, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Yesus menanyakan hal itu kepadanya? Telah disarankan oleh para pelajar Alkitab bahwa Yesus menanyakan siapa nama roh jahat itu adalah untuk keuntungan murid-murid yang menyertai dia, sehingga mereka dapat menghargai lebih baik, lebih besar mujizat yang akan terjadi, juga dapat menyadari sifat alamiah dan kuasa kejahatan yang sedang mereka hadapi. Orang itu mengatakan, "Siapa namamu?" Legion. Ini adalah bahasa Yunani, legion. Legion ini adalah divisi ketentaraan dalam pasukan Romawi yang terdiri dari 6.000 pasukan yang berjalan kaki dan 700 orang pasukan berkuda. Jadi total semua satu legion adalah 6.700 tentara yang terlatih untuk berperang. Kita tidak tahu dengan pasti apakah memang 6.700 malaikat-malaikat jahat yang telah memberontak melawan Tuhan di sorga memasuki orang tersebut. Tetapi setidak-tidaknya kita mendapatkan informasi dari dalam Alkitab bahwa dia disebutkan legion oleh karena banyak demons yang menempati orang tersebut. Ada yang ke-11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Dan memang kita temukan bahwa tidak jauh dari tempat di mana Yesus berada ada satu bukit. Dan bukit ini adalah tempat di mana babi-babi dipelihara. Dan untuk menjaga babi-babi ini supaya tidak pergi atau juga tidak diganggu oleh orang yang kerasukan ini, maka ditempatkanlah gembala-gembala babi. Di daerah kita mengenal ada gembala domba, ada gembala kerbau atau gembala sapi. Tetapi di daerah ini dikenal ada gembala babi. Artinya bukan hanya 1-2 babi yang dipelihara, tapi jumlahnya sangat banyak. Ayat kita menyebutkan bahwa ada 2.000 babi yang sedang berada mencari makan di tempat itu. Lalu dikatakan bahwa roh-roh itu meminta kepadanya supaya ia pindah ke babi-babi itu. Biarkan kami memasuki. Allah memelihara, walaupun orang-orang Yahudi dilarang oleh Tuhan untuk memakan babi. Orang-orang Yahudi telah memelihara babi sebagai bisnis. Dan kita tidak tahu apakah memang orang yang memelihara babi ini seorang Yahudi atau seorang yang bukan Yahudi. Tapi siapapun mereka, babi-babi dalam jumlah yang banyak ini telah dipelihara untuk keuntungan dunia. Dan mereka akhirnya mengabaikan keuntungan rohani. Lalu meminta kepada Yesus supaya diusir ke babi-babi tersebut. Adalah rencana setan supaya pekerjaan Yesus di tempat itu dirusakkan, sehingga orang-orang yang berada di daerah Gadara ini akan menganggap pekerjaan Yesuslah yang membuat bisnis mereka telah dirusakkan dan dihancurkan.
Dan memang apa yang setan inginkan kelihatannya tercapai. Oleh karena kita bisa melihat setelah orang-orang Gadara itu datang ke tempat itu, mereka meminta dan mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Tetapi apa yang setan pikirkan itu menjadi keuntungan baginya, telah dimanfaatkan Yesus untuk menjadi keuntungan bagi pekerjaan. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan orang yang telah kerasukan setan tersebut. Yang kedua adalah untuk kebutuhan orang-orang yang ada di tempat itu. Kita dapat lihat kemudian bahwa setelah mujizat itu terjadi, babi-babi ini terjun ke dalam danau oleh karena penyembuhan orang yang kerasukan tersebut. Maka kemudian ada banyak orang-orang yang ditobatkan dari daerah itu. Mereka masuk ke dalam sungai, dan 2000 babi lenyap dalam waktu seketika. Penjaga babi-babi itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya lari ke kota, ke kampung terdekat dan memberitakan mujizat yang sedang terjadi. Lalu bila mana mereka kembali, mereka melihat bahwa orang yang tadinya kerasukan setan itu telah duduk bersama-sama dengan Yesus dalam keadaan damai, tentram, dan tenang. Dari ayat yang ke-15 mengatakan bahwa mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan region itu, maka takutlah mereka semua. Kita tidak tahu dari mana pakaian itu datang. Apakah Yesus memang membuat juga pakaian untuk mereka dengan mujizat? Tapi kita lebih mempercayai bahwa pakaian itu diberikan dari murid-murid atau orang-orang yang menyertai Yesus. Ayat yang ke-17, setelah orang-orang itu melihat dan kerugian yang mereka alami, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pilihan mereka telah dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan materi yang telah mereka alami kerugian besar. Mereka memilih untuk tidak mendapatkan berkat rohani, sebagaimana yang telah datang kepada orang yang kerasukan setan tersebut. Jangan-jangan mereka akan kehilangan kerugian yang lebih besar. Dalam hal ini, Yesus tidak sedikit pun membuat protes, tidak komplain. Tetapi dia dengan segera, dia berbalik, dia menuju ke kapal dan meninggalkan daerah tersebut. Betapa banyak sekarang ini orang-orang yang tidak mau menerima Yesus oleh karena takut penerimaan Yesus atau kehadiran Yesus akan merusakkan keuntungan pribadi mereka. Lalu bila mana Yesus, ayat yang ke-18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang kerasukan itu meminta kepadanya supaya ia diperkenankan ikut menyertai Yesus. Orang yang kerasukan itu meminta supaya ikut bersama-sama dengan Yesus. Ada beberapa alasan mengapa meminta hal tersebut kepada Yesus. Waktu yang singkat dari penyembuhan mereka sampai kedatangan orang-orang Gadara dari kampung dan kota ke tempat itu telah digunakan oleh Yesus dan mereka bersama-sama. Dan dalam hal ini tentu saja Yesus telah mengajarkan prinsip-prinsip rohani yang lebih baik lagi kepada mereka. Dan mereka telah merasakan bagaimana suatu pengaruh kehadiran Yesus terjadi dalam kehidupan mereka. Alasan yang kedua adalah sementara Yesus naik ke dalam perahu, mereka menyadari bahwa Yesus akan segera berpisah dengan mereka. Orang yang mereka cintai, orang yang mereka kasihi, orang yang telah membawa kesembuhan baik tubuh dan juga pikiran ke dalam kehidupan mereka. Alasan yang ketiga, mereka takut
dengan terpisahnya mereka dari Yesus, maka roh-roh jahat yang telah keluar dari dalam mereka akan kembali. Dan bila mana itu yang terjadi, maka akibatnya bisa lebih buruk dari keadaan semula. Tetapi Yesus menolak permintaan mereka. Ayat yang ke-19 mengatakan, Yesus tidak memperkenankannya. Yesus tidak memperkenankannya. Sangat berbeda sekali dengan kondisi sebelumnya. Di tempat-tempat wilayah Galilea, Yesus mengatakan, bila mana dia menyembuhkan seseorang, dia mengatakan, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Tetapi di daerah ini, Yesus mengatakan bahwa beritahu kepada orang lain apa yang telah diperbuat Allah kepadamu. Setidak-tidaknya ada dua alasan mengapa Yesus tidak mengizinkan orang ini ikut bersama-sama dengan dia ke daerah Galilea. Yang pertama adalah bahwa penduduk Dekapolis yang telah menolak kehadiran Yesus membutuhkan pelayanan dari kedua orang yang kerasukan yang telah disembuhkan ini. Dan Yesus dalam kebijaksanaannya dan dalam kasihnya kepada orang-orang yang ada di tempat itu, mengirim dua misionaris ini ke tempat itu untuk memberitakan kabaran tentang Tuhan. Yang kedua, bahwa bila mana orang yang kerasukan ini ikut bersama-sama dengan Yesus ke daerah Galilea, yang kebanyakan orang-orang Yahudi tinggal di sana, ini akan menimbulkan prasangka. Kenapa? Oleh karena ada orang yang bukan Yahudi ikut bersama-sama dengan Yesus dan menjadi murid Yesus. Dan ini akan menghalangi pekerjaan Yesus. Dan untuk kebaikan inilah, maka Yesus tidak mengizinkan orang ini menyertai dia. Tetapi dia mengatakan, ceritakan kepada mereka apa yang telah Allah perbuat kepadamu. Di tempat itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat mungkin sangat jarang sekali, sehingga memberikan laporan, sehingga tidak memungkinkan memberikan laporan yang palsu sehubungan dengan pekerjaan Yesus di wilayah Gadara tersebut. Yang kedua, Yesus berencana untuk tidak tinggal di daerah tersebut, sehingga tidak ada kemungkinan ada suatu usaha untuk menaikkan Yesus secara paksa untuk menjadi raja, sehingga menghalangi pekerjaan rohani yang lebih utama. Dan yang ketiga adalah bahwa mukjizat yang demikian tidak akan mengakibatkan pengharapan yang palsu sehubungan dengan Mesias. Mesias orang Yahudi adalah Mesias kelepasan dari perhambaan Roma. Tapi Mesias yang Yesus bawa adalah perhambaan dari dosa. Dan mukjizat itu tidaklah membawa satu harapan yang palsu, sehingga Yesus mengizinkan dia menyampaikan pekabaran di daerah tersebut. Ayat yang terakhir mengatakan bahwa orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Mereka telah mempunyai cerita untuk diceritakan pada waktu dia bertemu dengan Yesus. Dalam waktu interval yang sangat singkat, orang ini telah dipersiapkan untuk menjadi misionari dalam menyampaikan kebenaran Injil kepada orang-orang lain. Adalah untuk tujuan tersebut Yesus datang ke daerah tersebut. Berbagai kota yang ada di daerah Gadara ini lebih bersifat Helenistik. Maksudnya adalah dihuni atau berkebudayaan Yunani, yang telah dimulai oleh Alexander Agung sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Tapi kemudian daerah itu direbut kembali oleh orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Makabes. Tetapi sekitar tahun 168 tempat itu kembali ditaklukkan oleh Roma di bawah Jenderal Pompei. Dan pada waktu daerah ini berada di bawah kerajaan Roma, maka Jenderal Pompei ini telah memperuntukkan daerah-daerah Dekapolis ini menjadi daerah pensiunan dari para tentaranya.
Dan pada waktu Yesus berada di sana dan melayani di sana, berkunjung di sana, daerah ini menjadi lebih bersifat dihuni oleh orang-orang non-Yahudi daripada orang-orang Yahudi. Dan setiap orang dari mujizat tersebut menjadi sangat terheran-heran. 10 bulan kemudian setelah penyembuhan orang yang kerasukan setan tersebut, Yesus kembali mengunjungi daerah tersebut. Dan pada saat itu, berbeda dengan kondisi sebelumnya, ribuan orang berkumpul untuk melihat dan mendengar dia. Ini adalah diakibatkan oleh pekerjaan 2 orang yang telah kerasukan setan. Pekerjaan mereka telah diperkuat dengan gembala-gembala babi yang telah memperkuat cerita yang telah mereka sampaikan. Mereka yang pergi keluar untuk melihat Yesus pada kunjungan yang kedua ini, hampir semuanya adalah orang-orang yang non-Yahudi. Apa yang menjadi pelajaran rohani dari cerita yang panjang ini terhadap kita pada siang hari ini? Yang pertama, ada 2 kuasa yang sedang bergumul untuk mengontrol kehidupan manusia. Kuasa yang pertama adalah kuasa Allah. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus untuk mengontrol kehidupan manusia. Di sisi yang lain ada kuasa setan. Kuasa setan ini yang bekerja melalui roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, digunakan oleh setan untuk mengontrol kehidupan manusia yang berdosa. Mereka yang berada di bawah kontrol Roh Kudus akan membawa kecenderungan-kecenderungan yang harmonis dengan karakter Allah dan prinsip-prinsip kerajaan surga, seperti yang dinyatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bila mana ada seorang yang dikontrol oleh Roh Kudus, maka dalam kehidupannya akan terlihat buah-buah roh ini oleh karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Sebaliknya, mereka yang berada di bawah kontrol kuasa kejahatan akan menunjukkan karakter-karakter jahat dan prinsip-prinsip setan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Prinsip-prinsip bila mana seseorang dikontrol oleh setan akan terlihat seperti ini. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bila mana karakter, sifat-sifat ini, tabiat ini ada dalam kehidupan seseorang, maka dapat kita pastikan bahwa bukan roh Allah yang mengontrolnya, tetapi roh jahat yang sedang berada di dalam diri. Dan di dalam 2 kuasa yang bergumul ini, tidak ada satu kuasa pun yang dapat memaksa kita untuk berada di pihaknya. Kita berada di pihak Allah atau berada di pihak setan adalah sebuah hasil pilihan kita sendiri. Fakta-fakta yang diberikan oleh Alkitab menunjukkan bahwa ada beberapa degree tingkatan seseorang yang dikontrol oleh setan. Yang pertama adalah mereka yang merespon setan secara okasional. Artinya tidak terus-menerus merespon kepada kuasa setan hanya sewaktu-waktu, tidak secara terus-menerus. Tetapi itu bisa melanjut kepada tingkatan yang berikut. Tingkatan yang berikut adalah mereka yang merespon kepada setan secara konsisten, secara terus-menerus, sehingga orang ini berada di bawah kuasa setan. Dan yang ketiga adalah mereka yang merespon kepada setan secara sepenuhnya atau secara total, sehingga orang ini bagaikan orang yang kerasukan setan.
Nomor pertama dan nomor kedua dikontrol oleh setan melalui perbuatan, melalui tindakan yang menyerupai karakter setan. Sementara tubuh, anggota-anggota tubuh mereka dikontrol oleh orang itu sendiri. Nomor yang ketiga dikontrol oleh setan, tetapi juga anggota-anggota tubuhnya berada di bawah kuasa setan. Dan nomor tiga ini lebih menunjukkan kepada orang yang kerasukan setan yang ada di wilayah Gadara tersebut. Bukan hanya pikirannya yang dikontrol oleh setan, tetapi juga anggota-anggota tubuhnya dikendalikan oleh setan. Oleh sebab itu, walaupun dia diikat, walaupun dia dirantai, walaupun dia dipasung, dia mempunyai tenaga yang super untuk menghancurkan semua belenggu yang mengikat dia. Di tingkatan manapun dari tingkat kontrol setan tersebut, semuanya ini dapat kita golongkan sebagai demon possessed person. Di satu sisi adalah lebih berbahaya berada dalam kontrol setan pada tingkatan yang pertama dan yang kedua, yaitu secara sewaktu-waktu dan juga mungkin secara terus-menerus yang berada di bawah kuasa setan, daripada sepenuhnya dikontrol oleh setan. Mengapa lebih berbahaya? Kalau ada orang yang kerasukan setan di tengah-tengah kita, di mana tubuhnya dikendalikan oleh setan, mulutnya yang berbusa-busa, dia mempunyai tenaga yang tidak bisa dikendalikan, maka kita akan berawas-awas dan berjaga-jaga. Tetapi bila mana umat-umat Tuhan dikendalikan oleh tingkatan setan yang pertama dan kedua, tidak ada seorang pun dari kita yang berjaga-jaga. Dan ini lebih berbahaya dan lebih menakutkan, oleh karena ini dapat membahayakan pekerjaan Tuhan dan juga diri kita sendiri. Oleh karena kita bisa kehilangan keselamatan kita. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang kerasukan setan pada tingkatan yang tertinggi. Tapi bagaimana dengan kita kerasukan pada tingkatan level yang lebih rendah, di mana pikiran kita dikendalikan sepenuhnya oleh setan, sehingga gantinya karakter Allah yang keluar dari kehidupan kita setiap hari, tapi karakter iblislah yang sedang muncul dalam pembicaraan kita, dalam perkataan kita, dalam motivasi kita sehari-hari. Ini dapat terlihat dari perilaku kita setiap hari. Pelajaran yang kedua, ada beberapa aktor dalam cerita tersebut. Aktor yang pertama dan yang utama adalah Kristus sendiri, karena Kristuslah yang ditinggikan dalam cerita ini, bukan orang yang kerasukan setannya. Yang kedua adalah murid-murid. Para murid-murid di sini menunjuk kepada 12 murid dan juga yang lain yang ikut bersama-sama dengan Yesus ke tempat itu. Yang ketiga adalah 2 orang yang kerasukan setan. Yang keempat adalah gembala-gembala babi dan juga orang-orang Gadara. Ada reaksi yang berbeda yang diberikan oleh aktor-aktor yang berbeda ini bila mana mereka bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Coba kita analisa. Yang pertama, Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika bertemu dengan orang yang kerasukan setan? Dia sengaja datang ke tempat itu. Dia berdiri teguh di tempatnya. Dia memiliki kasih yang dalam kepada orang yang kerasukan tersebut, mengusir setannya dan menyembuhkan orang tersebut. Murid-murid Yesus, mereka melarikan diri dalam kengerian, menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau mengambil resiko apapun dalam menghadapi orang yang sedang kerasukan setan tersebut. Yang ketiga adalah gembala-gembala babi. Apa yang mereka lakukan? Mereka menonton dari atas bukit bila mana orang yang kerasukan setan ini akan datang dan mengganggu babi-babi mereka. Selama orang yang kerasukan
kerasukan setan itu tidak mengganggu babi-babi mereka, maka mereka akan membiarkan orang yang kerasukan setan itu di sana. Tetapi bila mana orang ini datang ke sana, maka babi itu lebih berharga daripada orang yang kerasukan setan tersebut. Inilah yang dimainkan oleh aktor, yaitu gembala-gembala babi. Yang keempat adalah orang-orang Gadara. Apa yang mereka lakukan dalam menghadapi orang yang kerasukan setan? Mereka membawa pentung, mereka memukul dia, mereka membawa rantai, mereka mengikat dia, mereka membawa pasung, mereka memasung dia. Tetapi apapun yang mereka lakukan tidak dapat mengendalikan orang yang kerasukan tersebut. Oleh karena begitu besar kuasa yang mengendalikan orang yang sedang kerasukan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, dalam cara-cara kita menghadapi orang yang kita anggap kerasukan setan, cara aktor manakah yang kita mainkan? Yang ketiga, dalam cerita ini Yesus berjuang untuk melawan setan, gantinya melawan orang yang kerasukan setan. Dia membenci musuh yang jahat di balik orang tersebut, gantinya dia membenci orang berdosa yang berada di bawah kontrol setan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita berjuang melawan setan, ataukah kita berjuang melawan orang yang kita anggap kerasukan setan? Namun seringkali kita justru berjuang melawan pribadinya, bukan melawan prinsip-prinsip yang berada di bawah kontrol setan. Hanya bila mana kita menunjukkan Kristus, kuasa yang datang dari surga, melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui motif kita, kepada orang yang berada di bawah kontrol setan, dan kita akan menyembuhkan dia dan membawa dia kepada keselamatan. Pekerjaan menyediakan rantai, pekerjaan menyediakan pasung, pekerjaan untuk mengikat akan gagal total. Pekerjaan inilah pekerjaan mereka yang berada di bawah kontrol setan, hanya berada dalam tingkat yang lebih rendah. Yang keempat, di satu sisi Yesus mengizinkan setan menghancurkan 2000 babi demi keselamatan 2 orang yang kerasukan setan. Di sisi lain, Yesus mengizinkan kehancuran kawanan babi tersebut untuk kebaikan orang-orang Gadara. Ini merupakan satu persiapan untuk mempersiapkan Injil Kristus kepada mereka. Pertanyaannya yang muncul berikut adalah, apakah kita menggunakan uang kita? Apakah kita menggunakan kuasa kita, pikiran kita, tubuh kita menyelamatkan orang yang kita anggap kerasukan setan? Ataukah kita menghabiskan semuanya itu untuk membawa kehancuran yang kita anggap memiliki setan berada dalam dirinya? Apakah yang kita bawa? Salvation ataukah destruction? Yang kelima, ada beberapa pelajaran juga yang ditunjukkan oleh orang yang disembuhkan dari penyakitnya itu, dari kerasukannya itu, dalam menuruti perintah Yesus untuk tetap tinggal, gantinya mengikut dia ke wilayah Galilea. Orang-orang di daerah itu memerlukan pelayanannya dalam mempersiapkan kunjungan Yesus 10 bulan kemudian. Kehadiran mereka di Galilea akan membuat pekerjaan Yesus terhalang di sana. Dan dengan sukarela dan dengan senang hati, mereka mau mengikuti apa yang diberikan oleh Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban demi kebaikan pekerjaan Allah? Sering sekali kita perlu menyangkal keuntungan pribadi kita. Kita menyangkal pendapatan kita. Kita menyangkal keinginan
Sebagai konklusi dari pelajaran pada hari Sabat ini, Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 12 ayat 30 sampai 30. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Hanya bila mana Yesus yang disalibkan itu kita tinggikan dalam kehidupan kita, akan menyelamatkan banyak orang dan menarik orang kepada Kristus dan keselamatan. Kiranya melalui khotbah pada hari Sabat ini kita dapat diberkati dan mendapatkan berkat rohani. Maranatha dan Tuhan